Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Fitria Wolansari pada mata pelajaran Administrasi Pajak. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana tata cara pengisian surat setoran pajak untuk PPh pasal 21. Sebelumnya, apa sih itu yang dimaksud dengan surat setoran pajak? Ibu sampaikan terlebih dahulu mengenai definisi surat setoran pajak. SSP adalah surat setoran pajak yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau pembayaran ke kas negara melalui kantor atau media pembayaran pajak lainnya. Fungsi dari SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak. Nah, SSP dianggap sah apabila sudah disahkan pejabat kantor penerima pembayaran yang memiliki wewenang atau jika sudah divalidasi pembayarannya. Itu definisi dari surat setoran pajak. Nah, di layar sudah terlihat ini adalah contoh SSP dalam bentuk kertas atau dalam bentuk manual. Ibu berharap setelah kalian mempelajari mengenai tata cara pengisian surat setoran pajak ini, kalian bisa menganalisis unsur-unsur dalam surat setoran pajak. Kemudian kalian dapat mengisi surat setoran pajak dengan tepat dan lengkap. Ya. Oke, langsung saja. Di sini perlu kalian ketahui juga bahwa surat setoran pajak itu sudah ada yang dalam bentuk elektronik ya. Itu berlaku pada tahun 2016. Nah, perbedaannya apa sih SSP dengan SSE? Pada dasarnya, metode pengisian, fungsi dan substansi konten pada SSE itu sama dengan SSP. Yang membedakan itu hanya media pengisiannya saja. Kalau SSE itu dilakukan secara elektronik menggunakan sistem e-billing. Ya. Kalau di dalam e-billing itu ada 2 tahapan. Jadi kita nanti membuat kode billing dan juga ID billing menggunakan aplikasi online pajak gitu. Nah, tetapi kalau yang akan kita pelajari hari ini adalah pengisian SSP menggunakan cara manual atau dengan menggunakan kertas ya. Oke, surat setoran pajak ini terdiri dari 4 rangkap ya. Untuk rangkap pertama itu lembar pertama itu untuk arsip wajib pajak, kemudian lembar keduanya itu untuk KPPN, Kantor Pelayanan Pembelanjaan Negara. Kemudian lembar ketiganya di sini untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya untuk lembar keempatnya itu untuk dilaporkan ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro. Ya, jadi kalian harus ingat bahwa surat setoran pajak itu ada 4 rangkap ya. Oke, kita mulai. Pertama, yang harus diisi itu adalah nomor pokok wajib pajak. Ya, di sini terdiri dari 15 angka. 9 digit pertama ini merupakan kode register, kemudian 3 digit selanjutnya itu kode wilayah KPP, kemudian 3 digit terakhirnya adalah kode cabang. Ya, diisi sesuai dengan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki. Jadi yang ada di dalam kartu NPWP yang kita miliki. Kemudian nama wajib pajak. Nama wajib pajak itu diisi sesuai yang tercantum di dalam kartu NPWP. Kemudian alamat WP. Nah, alamat wajib pajak diisi sesuai alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau yang terdapat di dalam kartu NPWP.
Selanjutnya, NOP diisikan nomor objek wajib pajak ini bila ada, ya. Nomor objek pajak itu untuk pajak bumi dan bangunan yang selanjutnya disingkat dengan NOP. Ini sebagai nomor identitas objek pajak bumi dan bangunan. Ya, jika ada ditulis, tetapi kalau jika tidak ada tidak perlu ditulis. Kemudian ada alamat objek pajak. Ini diisi sesuai alamat tempat objek pajak berada berdasarkan SPPT. Itu. Kemudian kode akun pajak. Di sini kode akun pajak adalah kode dari mana pajak yang akan disetorkan. Misalnya kalau untuk PPH pasal 21, kode pajaknya itu adalah 411121. Ya. Kemudian kode jenis setoran. Kode jenis setoran adalah kode jenis setoran pajak yang hendak dibayarkan. Misalnya kalau untuk PPH pasal 21, kode jenis setorannya adalah 100. Ya, kemudian uraian pembayaran. Uraian pembayaran itu berupa keterangan yang perlu dituliskan. Ya, misalnya di sini PPH terutangnya berapa, maka di sini kalian tinggal tulis uraian pembayarannya ini untuk PPH pasal 21. Kemudian masa pajak. Untuk masa pajak berikan tanda silang pada bulan yang pajaknya hendak disetorkan. Ya, di sini. Kemudian untuk tahun pajak itu dari pajak yang hendak dibayarkan pada formulir surat setoran pajak. Nah, ini diisi tahun terutangnya pajak. Tahun berapa kita bayar pajak tersebut. Kemudian nomor ketetapan. Ini diisi sesuai dengan nomor ketetapan. Ya, untuk nomor ketetapan ini bila ada denda yang hendak harus dibayarkan, yaitu surat tagihan pajak, ya, SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Kemudian jumlah pembayaran ini diisi dengan rupiah penuh. Ya, jumlah pembayaran pajak dalam mata uang rupiah ini ditulis. Kemudian terbilang di sini diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf Latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Selanjutnya diterima oleh kantor penerima pembayaran. Nah, di sini diisi tanggal, kemudian tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh kantor penerima pembayaran, ya, diberi cap dan tanda tangan serta nama jelas. Kemudian selanjutnya wajib pajak atau penyetor. Nah, di ini diisi tempat dan tanggal pembayaran, tanda tangan dan cap, serta nama jelas. Ya, seperti itu. Jadi untuk pengisian surat setoran pajak PPH pasal 21 itu seperti itu ya. Kalian harus bisa menganalisis unsur-unsur apa saja yang ada dalam SSP. Di sini tadi ada NPWP, nama WP, alamat WP, NOP, alamat OP, kode akun pajak, kode jenis setoran, uraian pembayaran, terus ada masa pajak, tahun pajak, nomor ketetapan itu jika ada, ya, jika ada denda, kemudian jumlah pembayaran, kemudian terbilang, serta di sini ada tanda tangan dan cap yang diterima. Tanda tangan dan cap sebagai tanda diterima oleh kantor penerima pembayaran, kemudian cap dan tanda tangan untuk wajib pajak atau
penyetor. Seperti itu ya. Ibu harap kalian bisa mencoba untuk mengisi surat setoran pajak berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 yang telah kita pelajari kemarin. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.